Ketika kita berada di atas hidayah, yang kita jadikan tuntunan pedomannya adalah wahyu Allah SWT dan bagaimana beragamanya para sahabat dahulu, siapapun kita, berarti Allah telah memilih kita. Walau kita baru belajar terbata-bata Al-Quran, tapi dalam berakidah, ternyata akidah kita itu di bawah tuntunan agama, wahyu Allah. Bagaimana berakidahnya Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan 10 orang yang dijamin surga, dan yang lain-lainnya dari generasi salafus saleh, para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Berarti kita berada di hidayah walaupun kita masih belajar alif bata atau iqra. Biarlah mereka orang-orang yang cerdas dalam ilmu agamanya, tetapi hidayah itu tetap hidayah. Makanya Allah katakan, kullukum dhalun, setiap kalian sesat, illa man hadaituhu, kecuali siapa yang aku beri petunjuk. Allah memberi petunjuk, bukan karena yang tadi-tadi, karena dia lama belajar agama, inilah tokoh lah, enggak. Allah yang beri petunjuk. Kecuali orang yang saya beri petunjuk, maka mintalah petunjuk kepadaku, pasti aku akan berikan petunjuk. Fastahduni ahdikum. Perintah dari Allah dalam hadis ini tak ubahnya dengan makna atau tidak jauh beda dengan makna ayat dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal fastahduni, maka mintalah hidayah kepadaku, pasti akan aku berikan hidayah. Maka salah satu aplikasinya adalah ihdinas siratal mustaqim. Tidak kurang dari 17 kali kita memohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari dan malam. Meminta kepada Allah, tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah. Karena kalau Allah tidak menunjuki, maka tidak akan mungkin ada yang mampu memberikan petunjuk. Siapapun dia. Walau nabi, walau rasul, walau pemimpin ulul azmi. Nabi Muhammad SAW, bila mana Allah Subhanahu wa taala tidak membukakan pintu hidayah, maka tidak akan mungkin Nabi membukakan pintu hidayah. Nabi Muhammad SAW mampu memberikan petunjuk, membukakan pintu hidayah untuk pamannya Abu Thalib? Tidak. Makanya Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, tidak punya kuasa untuk menunjuki siapa yang engkau sukai. Tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang ia kehendaki. Diberinya petunjuk Bilal Al-Habashi. Bilal yang tidak terkenal sama sekali, budak yang tidak dilihat oleh orang sebagai manusia ketika itu, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai sekarang banyak orang-orang yang mu'allaf merasa berbahagia dan bangga dengan menukar namanya dengan Bilal. Padahal dia budak hamba saya. Namanya itu harum seharum-harumnya. Kenapa? Karena Allah bukakan pintu hidayah. Menjadi orang yang beriman kepada Nabi SAW. Dari bukti bahwa Allah bila memberi hidayah, maka Allah akan bukakan untuk siapapun juga. Walau dengan di awalnya mereka mempertahankannya dengan jiwa dan raga. Bagaimana keadaan Bilal ketika mempertahankan akidah? Karena dia sudah masuk ke relung hatinya dan menghiasinya. Maka semua rasa sakit yang dia rasakan, itu kenikmatan terasa olehnya karena hidayah itu manis. Hidayah itu manis. Bagaimana Salman Al-Farisi menempuh perjalanan yang mungkin kita tidak akan terbayangkan, bagaimana dia perjalanan yang sangat panjang. Proses hijrahnya bukan mudah. Bukan dengan satu kali pengajian kemudian merasa, oh ini enak pengajiannya lalu dia dapat hijrah. Tidak. Perjalanan berpindah-pindah keyakinan. Dari agamanya awalnya Majusi, kemudian pindah ke agama Yahudi. Untuk mencari mana yang bisa memberikan ketenangan. Akhirnya dia pindah ke agama Nasrani. Akhirnya sampailah dia di tujuan. Perjalanan yang sangat panjang. Sehingga dia merasakan betapa indahnya hidayah yang diberikan. Allah yang memilih, walaupun prosesnya berbeda antara Bilal dengan Salman dengan Suhaib. Prosesnya berbeda. Tetapi hasilnya sama. Dan Allah tutup rapat-rapat hidayah dari Abu Lahab. Padahal logikanya dia yang seharusnya menerima karena dia paman Nabi. Dia orang yang paling dekat dengan Nabi SAW. Bahkan Abu Talib
Logikanya dia yang seharusnya menerima yang diberikan oleh Allah karena dia sudah begitu besar jasanya dalam perjalanan dalam perjalanan penyebaran hidayah oleh Nabi dalam berdakwah. Tetapi Allah tutup. Nah, ini nampak harga dari hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Maka jangan sampai kita menganggapnya biasa-biasa. Lalu kita pun biasa-biasa saja. Respon kita dengan pengajian, dengan dakwah ini biasa-biasa saja. Sesuai dengan kondisi. Kalau kondisi mendukung maka kita semangat. Kalau kondisi tidak mendukung maka kita lalai-lalai saja. Bahkan kita subhanallah, fitnahnya luar biasa. Untuk orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah, fitnahnya luar biasa. Banyak kesibukan dunia. Ya. Permainan dunia yang melalaikan dari pengajian agama. Kalau urusan permainan dunia, mereka luar biasa. Padahal mereka sudah dibukakan pintu hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah mulai beribadah dengan baik, sudah nampak tampilan hidayah dalam caranya berpakaian, dalam menjaga apa yang diperintah oleh Allah untuk menjaganya, dari apa yang tumbuh di badannya. Kemudian dalam baca Al-Qur'annya, komunitinya, berkomunitas dengan orang-orang yang belajar agama. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ya berikan ujian. Syaitan tidak menginginkan, maka disibukkan dengan hal lain. Walaupun mungkin ada sisi agamanya. Dahulu tidak mengenal cak memanah sebagai tuntunan sunnah, tetapi ketika sudah berada di atas hidayah, oh ternyata memanah itu sunnah. Tetapi justru menyibukkan dari belajar agama. Lebih sering berlatih memanah daripada duduk di pengajian agama. Lebih mementingkan berlatih naik kuda, karena setelah dapat kajian ternyata latih kuda itu diperintah, daripada duduk di majelis ta'lim untuk mendapatkan keberkahan dan naungan para malaikat. Nah, ini fitnah. Ini tidak menghargai hidayah. Ingatlah firman Allah ini dalam hadis qudsi, kullukum dhallun illa man hadaitu. Semacam Az-Zamakhsyari, kemudian Ibnu Sina, Ibnul Farid, Al-Farabi. Ini bukan orang-orang sembarangan. Mereka orang-orang pintar, cerdas. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak membukakannya. Padahal mereka berkecimpung di sana, memaparkan pembahasan agama, tetapi banyak penyimpangan. Dan sangat besar penyimpangan di antara mereka itu, yang masuk kepada akidah hululiyah, meyakini bahwa bisa menyatu dengan Allah, Allah menyatu dengan hambanya. Ini keyakinan dan akidah yang kufur. Sementara Allah membukakan petunjuk kepada kita yang tidak ada apa-apanya. Itu tadi tata cara berwuduk saja belum terlalu mengenal sunnah, cara yang baik. Solat pun demikian, Al-Quran pun masih terbata-bata. Tapi Allah bukakan untuk kita. Hargai ini, kejar dia. Dan memang di sana banyak orang-orang yang seperti ini. Ketika dia sudah mendapatkan hidayah, maka dia menjadi orang yang terdepan dalam mempertahankan hidayah. Bahkan dibukakan oleh Allah baginya kesempatan untuk memberikan peran dalam menyampaikan hidayah. Punya andil yang banyak. Ini ungkapan Allah dalam potongan hadis ini luar biasa. Sangat dalam sekali. Yang harus ada di hadapan kita. Harus kita letakkan terus dan jangan sampai terpisah. Dekat dengan kita. Kullukum dhallun illa man hadaitu. Fastahduni ahdikum. Sehingga ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
terasa indah. Terasa indah. Karena hidayah itu mahal. Setiap kali kita membacanya. Makanya Muhammad Abdul Wahab dalam satu karyanya, dia sangat menganjurkan ketika kita membacanya dalam salat, harus ada ruh berdoanya. Harus kita hadirkan ruh meminta. Bukan hanya sekedar bacaan. Ya memang itu konotasinya adalah bacaan sebagai syarat salat. Tetapi ruh doanya itu harus kita hadirkan. Sehingga kita merasa, disitulah kita mulai merasa betapa mahalnya hidayah. Mahalnya istiqamah di atas hidayah. Ketika kita menghadirkan ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Jadi yang berjalan di atas jalan lurus ini bukan fiktif. Berjalan atas jalan bukan fiktif. Bukan dongeng. Sudah banyak orang-orang yang mendahului kita. Sudah banyak para nabi dan rasul, pengikut para nabi dan rasul. Sudah ada Nabi Nuh alaihissalam, sudah ada nabi-nabi yang lain. Ya, sudah ada pengikut-pengikut yang bersama Nabi Nuh di atas kapal. Sudah ada keluarga Nabi, sudah ada Nabi Hud, sudah ada Nabi Saleh, Nabi Ibrahim dengan istrinya dan anak-anaknya, dan sudah ada Nabi kita Muhammad SAW. Sudah banyak orang-orang yang berjalan di atasnya, dan itu nikmat. Nah, itu yang kita minta. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini dua penyimpangan dalam hidayah. Yang pertama maghdub, yaitu orang yang sudah berilmu lalu tidak mengamalkan. Kemudian yang kedua sesat. Orang yang bersemangat dalam mencari hidayah tetapi inilah luar biasa. Allah dengan kemahabijaksanaannya, dengan kemahaadilannya, Allah tidak bukakan pintu hidayah. Dia dalam beribadah luar biasa tetapi menyimpang. Allah maha adil, Allah maha bijaksana. Sementara kita yang tidak ada apa-apanya Allah bukakan. Allah berikan kita hidayah.